Halo semua, salam sehat dan penuh semangat. Tak terasa ya, kita sudah memasuki pertemuan ke-20. Masih dengan bab yang sama, yaitu tag prosedur. Anak-anak, siapa di antara kalian yang memiliki cita-cita? Ibu yakin setiap kalian pasti punya cita-cita. Nah, cita-cita sebagai sebuah impian tidak akan terwujud dengan sendirinya. Namun, impian akan datang ketika kita berusaha meraihnya. Maka, meskipun situasimu sulit, kau harus tetap rajin belajar untuk meraih impianmu. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah 3.5 menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Indikatornya 4.5 menyajikan data rangkaian kegiatan tentang cara melakukan sesuatu dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis. Perhatikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa mampu memahami penggunaan kalimat saran dan larangan. Yang kedua, siswa mampu memahami penggunaan akhiran i dan akhiran kan pada teks prosedur yang akan kita pelajari pada hari ini. Berarti, apa materi kita hari ini? Masih tentang teks prosedur, yaitu penggunaan kalimat larangan dan kalimat saran, juga penggunaan akhiran i dan kan pada teks prosedur. Yuk kita mulai pelajari bersama. Kalimat saran. Tentu kalian sering mendengar kata-kata saran, baik dari orang tua maupun dari temanmu. Nah, dalam teks prosedur, kita juga mengenal yang namanya kalimat saran. Kalimat saran ditandai dengan kata sebaiknya, hendaknya, lebih baik jika, pastikan, perlu diingat, usahakan. Nah, itu tadi kalimat saran. Sekarang kita mau lihat kalimat larangan. Dalam kalimat larangan ditandai dengan kata jangan, hindari, jika tidak, kecuali jika. Nah, ketika sudah mendengar penjelasan tadi, kalian dapat tahu kan apa bedanya kalimat saran dan kalimat larangan. Sekarang, supaya lebih jelas lagi, silahkan kalian lihat contoh kalimat saran yang terdapat dalam teks prosedur. 1. Sebaiknya gunakan teflon untuk memanaskan. 2. Sebaiknya haluskan bumbu sampai benar-benar halus. 3. Harusnya masakan sudah masak dalam 5 menit. 4. Lebih baik jika yang digunakan adalah garam beriodium. Sekarang, mari kita amati bentuk kalimat larangan. Yang pertama, jangan sampai santan mengental karena akan merusak rasa. 2. Hindari menggunakan headset saat berkendara. 3. Jangan sampai lupa menggunakan masker. 4. Jangan letakkan tanganmu di atas oven. 5. Jangan sentuh kipas saat berputar. 6. Jangan memasukkan terlalu banyak pewarna pada adonan. 7. Jangan sampai potongan miring. Usahakan harus sesuai garis. Nah, setelah kita mempelajari kedua kalimat di atas, sekarang kita akan masuk pada akhiran i
dan akhirankan. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Untuk akhiran i dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Sedangkan untuk akhirankan dipakai dalam kalimat jika objek bergerak. Sekarang mari kita lihat penerapannya dalam kalimat. Akhiran i, lumuri loyang dengan mentega. Taburi roti yang sudah masak dengan keju. Di situ ada objek yang tidak bergerak, yaitu loyang dan roti. Nah, maka akhiran i yang digunakan dalam kalimat tersebut. Sekarang akhirankan. Yang pertama, lumurkan mentega pada loyang. 2. Taburkan keju parut pada roti yang sudah matang. Kata mentega dan keju parut sebagai objek yang bergerak. Sehingga kalimat tersebut menggunakan akhiran kan. Bagaimana? Apakah sudah bisa membedakan penggunaan akhiran i dan kan dalam kalimat teks prosedur? Sekali lagi, akhiran i digunakan untuk objek yang tidak bergerak dan akhiran kan digunakan untuk objek yang bergerak. Nah, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini tentang teks prosedur? Ibu ulangi ya. Yang pertama, penggunaan kalimat larangan dan kalimat saran. Yang kedua, penggunaan akhiran i dan kan dalam teks prosedur. Intinya adalah teks prosedur sebagai teks yang memberikan panduan melakukan, membuat sesuatu. Diperlukan tindakan yang efektif dan efisien untuk menghasilkan sesuatu yang maksimal. Nah, tentunya panduan-panduan tersebut jangan sampai salah. Sehingga apa yang ingin dicapai dalam teks prosedur tersebut dapat dihasilkan secara maksimal. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat dan tekun belajar. Tuhan memberkati.